Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat MIPA. Kembali lagi bersama channel Dias MIPA. Mudah, ingat, paham, asik. Hai Sobat MIPA, jangan lupa ya kalian like, komen, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian Sobat MIPA dan anak-anakku sekalian? Semoga senantiasa sehat ya, amin. Pada materi ini kita akan membahas tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, I adalah kuat arus listrik. Yang kedua, V adalah beda potensial listrik. Yang ketiga, R adalah hambatan listrik. Jadi, pada pembahasan materi ini kita akan membahas 3 bagian. Perhatikan kejadian berikut ini. Gambar pertama, terdapat lampu yang menyala. Gambar kedua, terdapat kipas angin yang bergerak. Lampu dapat menyala dan kipas angin dapat bergerak karena adanya arus listrik, yaitu arus yang mengalir di kedua benda tersebut. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas yaitu arus listrik yang disimbolkan dengan huruf I besar atau I kapital. Arus listrik adalah muatan listrik yang mengalir. Arus listrik hanya dapat mengalir di rangkaian tertutup. Apa sih itu rangkaian tertutup? Ya, jadi rangkaian listrik terbagi menjadi 2, rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Pada rangkaian terbuka adalah rangkaian yang saklarnya terbuka. Jadi, komponen pada listriknya mati karena bagiannya terputus, sedangkan di rangkaian tertutup semua komponennya saling terhubung sehingga dapat membuat lampu hidup atau menyala. Selanjutnya kita mengulang kembali tentang kuat arus listrik, yaitu menunjukkan banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap second. Secara matematisnya dapat ditulis I sama dengan Q per T, di mana I sebagai kuat arus satuannya ampere, Q sebagai muatan listrik satuannya coulomb, dan T sebagai selang waktu satuannya second atau detik. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur arus listrik yaitu ampere meter. Apa ya yang menyebabkan arus listrik dapat mengalir? Ya, karena adanya beda potensial listrik atau yang disimbolkan dengan huruf V. Kita analogikan misalnya seperti arus air. Arus air mengalir karena ada perbedaan ketinggian. Arus air mengalir dari daerah yang lebih tinggi ke daerah yang lebih rendah. Jadi, dapat kita simpulkan arus listrik mengalir karena adanya perbedaan potensial atau yang biasa disebut dengan beda potensial. Perhatikan rangkaian pada gambar tersebut, yaitu pada rangkaian tertutup terdapat sebuah baterai dengan kedua kutubnya. Yang atas kutub positif dan yang bawah kutub negatif. Nah, jadi arus mengalir dari kutub positif baterai menuju ke kutub negatif baterai, sehingga dapat kita simpulkan arus listrik mengalir dari potensial tinggi atau kutub positif baterai menuju ke potensial rendah atau kutub negatif dari baterai. Yang perlu Sobat MIPA ketahui bahwa beda potensial listrik antara kedua kutub disebut juga dengan tegangan listrik. Ingat ya, beda potensial disebut juga dengan tegangan listrik.
Satuan dari beda potensial adalah volt. Kemudian, beda potensial listrik dapat diukur dengan menggunakan voltmeter. Selanjutnya, hambatan listrik yang disimbolkan dengan huruf R. Hambatan atau resistansi adalah penghambat arus listrik. Yang perlu kalian ingat bahwa hambatan itu berfungsi untuk menghambat, sesuai dengan namanya, menghambat arus listrik. Nah, untuk memperdalam tentang hambatan, terdapat sebuah hukum yang bernama dengan hukum Ohm. Hukum Ohm berbunyi, kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Dapat kita simpulkan bahwa kuat arus berbanding lurus dengan tegangan, sedangkan kuat arus berbanding terbalik dengan hambatan. Atau R sama dengan V dibagi I, dan V sama dengan I dikali R. Nah, ini gambar segitiga untuk mempermudah kalian menghafal rumusnya, di mana R sebagai hambatan satuannya ohm, V sebagai tegangan satuannya volt, dan I sebagai arus listrik satuannya ampere. Oke, selanjutnya perhatikan ilustrasi gambar dari hukum Ohm. Terdapat sebuah simbol V yaitu sebagai tegangan listrik, dan A yaitu sebagai arus listrik, dan Ohm yaitu sebagai hambatan listrik, dan yang garis berwarna hijau sebagai rangkaian listrik. Nah, di sini tegangan listrik berusaha untuk mengalirkan atau mendorong arus listrik melewati rangkaian listrik, akan tetapi ada sebuah hambatan. Ya, hambatan itu fungsinya untuk menghambat aliran arus listrik. Ya, jadi hambatan itu berfungsi untuk menghambat atau memperkecil aliran dari arus listrik. Sampai sini paham ya? Selanjutnya, rangkaian hambatan listrik terbagi menjadi dua rangkaian. Rangkaian pertama yaitu rangkaian seri. Rangkaian seri, rangkaian yang tidak memiliki sebuah percabangan. Nah, untuk hambatannya yang disimbolkan dengan huruf R digambarkan zigzag ya. Sedangkan untuk tegangannya yang disimbolkan dengan V, dan terdapat sebuah garis yang panjang ditunjukkan untuk kutub positif baterai. Sedangkan untuk garis yang pendek ditunjukkan untuk kutub negatif baterai. Jadi, arus listrik dapat mengalir dari kutub positif baterai atau potensial yang tinggi menuju ke kutub negatif baterai atau potensial yang rendah. Untuk mencari hambatan total pada rangkaian seri, ya, R sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Ya, ingat ya, dijumlahkan saja. Dan rangkaian yang kedua yaitu rangkaian paralel. Pada rangkaian paralel, rangkaiannya itu memiliki sebuah percabangan. Dan untuk mencari hambatan total pada rangkaian paralel sama dijumlahkan namun berbeda caranya, yaitu 1 per R sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Oke, perhatikan contoh soal berikut. Terdapat sebuah rangkaian, ya, rangkaian seri dengan 3 hambatan dan 1 tegangan. Tentukan hambatan pengganti dan kuat arus pada rangkaian di samping. Jadi diketahui R1 1 ohm, R2 2 ohm, R3 3 ohm, dan V sama dengan 12 volt. Yang ditanyakan itu
R total atau hambatan total dan I total atau kuat arus total. Oke, mari kita jawab bersama-sama. Untuk mencari hambatan total, kalian cukup jumlahkan keseluruhan dari hambatannya, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 6 ohm. Dan untuk mencari I total atau kuat arus total, jadi rumusnya V tegangan dibagi R total atau hambatan total. Nah, untuk mencari I1, kalian cukup bagi V dibagi R1 ya, begitupun berikutnya. Maka V nya berapa? V nya 12 dibagi R total, R totalnya 6, 12 dibagi 6 sama dengan 2 ampere. Selanjutnya, contoh soal yang kedua yaitu pada rangkaian paralel. Tentukan hambatan penggantinya. Jadi, diketahui R1-nya 9 ohm, R2-nya 3 ohm, dan R3-nya 18 ohm, dan V-nya 5 volt. Yang ditanyakan yaitu R total dan I total. Mari kita jawab. Untuk mencari hambatan total pada rangkaian paralel berarti menggunakan 1/R total ya. Jadi 1/9 tambah 1/3 tambah 1/18. Kalian samakan penyebutnya dengan menggunakan KPK, yaitu KPK nya 18 ya. 18 bagi 9 sama dengan 2, 18 dibagi 3 sama dengan 6, 18 dibagi 18 sama dengan 1. Oke, kita jumlah hasilnya 9/18. Nah, sampai sini kalian kali silang ya. 1 kali 18 dan 9 kali R total. Nah, jadi 18 dibagi 9 sama dengan 2 ohm. Oke. Untuk mencari I total atau kuat arus total yaitu V dibagi R total. V-nya diketahui 5 dan R totalnya 2. 5 dibagi 2 sama dengan 2,5 ampere. Materi yang terakhir dan selanjutnya yaitu tentang hukum Kirchhoff. Pada hukum Kirchhoff yaitu membahas tentang arus yang masuk ataupun arus yang keluar pada suatu titik percabangan. Jadi, secara matematisnya dapat ditulis sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Arti dari gambar sigma tersebut yaitu jumlahnya. Jumlahnya arus yang masuk sama dengan jumlahnya arus yang keluar. Kita perhatikan gambar berikut, terdapat 5 arus ya, ada yang keluar, adapun yang masuk. Yang masuk yaitu ada I2 dan I4. Yang keluar yaitu ada I1, I3 dan I5. Jadi untuk mencari hukum Kirchhoff yaitu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Dari gambar maka I2 tambah I4 sama dengan I1 tambah I3 tambah I5.